ada maksiat-maksiat yang secara sorihul hadis itu ceplos ya hadis itu disebut mimma mimma yusabbibu suhtawah, sesuatu yang menjadikan Allah itu tidak senang. Misalnya kayak dosa rentenir, dosa menyepelekan orang mukmin, atau dosa menghalang-halangi berjalannya kebenaran. Itu itu adalah kalimat-kalimat atau dosa-dosa atau apa ya perilaku yang Allah jelas ngendikan itu mimma yusabbibu sukhta, sesuatu yang dadekno bencine. Nah, kemudian di luar yang sorry itu, di luar yang jelas-jelas itu, ada kemungkinan-kemungkinan yang didhawuhna Sayyidina Umar. Jadi eling-eling ya, jadi yang pokok itu tentu sorihul Quran wal hadis. Itu harus kita ikuti. Jadi ora usah kata-kata-manan, memang itu nyata. Saya ulang lagi ya. Nak ono sorihul Quran berarti ora usah katama, ora usah sesuatu yang dianggap disembunyikan kayak ridho wa firidul walidain. Nah, di luar yang sorry itu baru ada tebak-tebakan misteri, misalnya ada orang jadi wali hanya karena tadi misalnya eri ning dalan disingkrehno takut eri tadi mengenai orang muslim. Terus ada beberapa orang yang bahkan ditobati Allah hanya karena minumi anjing. Nah itu yang misteri. Tapi tentu misalnya kok ada pilihan wayahe ngombeni ibu yang kehausan. Terus gue spekulasi, wah tak ngombeni asu ya nak menuntut ridhane pangeran. Nah, itu kebodohan itu karena apa? Eh, memperbandingkan sesuatu yang sorry ya dengan yang misteri. Jadi tetap kita milih yang sorry dulu apa? Sorry itu yang eksplisit disebut Allah dan Rasul. Begitu juga menyangkut sukhtuwa. Nah, jadi resiko ngaji kitab-kitab yang berbau tasawuf memang seperti itu. Jadi memang kita tidak boleh terlalu tasawuf dengan makna yang ini ya. Jadi saya ulang lagi, apapun hebatnya Sayyidina Umar itu tetap dawe proporsional. Tadi kata ma itu ya dengan makna di luar yang sorry. Saya ulang lagi, di luar yang sorry. Kalau yang sorry ya kita ikuti. Ya, jadi tidak semuanya disembunyikan Allah, tapi ada hal-hal sing jelas untuk ridhanya Allah, kayak birrul walidain, mencari ilmu, terus ridho mek qada qadar, terus ada beberapa yang sekarang ridho mek qada qadar malah sangat tinggi makomnya, jelas radhiyallahu anhum wa radu anah, orang yang ridho terhadap keputusan Allah, Allah akan ridho pada dia. Itu jelas aturannya wis. Dadi kowe nak ridho mek peparinge Allah, maka Allah akan ridho ke kamu. Itu kan berarti satu taat yaitu ridho kepada Allah yang dadekno Allah ridho. Itu tidak jenis yang dikatama, yang disimpan atau dirahasiakan. Jadi alhasil pesan saya ngaji itu sing khatam, karena ilmu itu ya mirip wong ngomong gitu lah. Jadi misalnya ono wong kelaparan, mesti nganggep yang terpenting bagi dia saat itu adalah makan. Kalau ono wong kehausan, yang penting saat itu ya minum. Terus kabeh diomongkan yang terpenting. Jadi kan gue diutang ya sementing ra ditagih kan. Nah, itu kan dekne ora iso nalar. Jadi apa ora iso nalar ono wong kok enake mangan sate iku mergo dekne orientasine sementing ora ketemu debt kolektor. Nah, semua akan dikatakan itu paling penting, tapi tentu semuanya proporsional. Napa semua itu? Tapi ketika kita ngomong husnul khotimah, kita akan ngomong yang paling penting itu husnul khotimah. Tapi sebetulnya husnul khotimah sendiri kalau kita ngomong apa artinya kue kepengen husnul khotimah, kemudian perilaku harian kamu tidak mengawal Islam, gak tau ngitmai Islam, gak tau ngitmai wong tua, sementing orientasinya mau husnul khotimah, itu kan ya keliru juga. Jadi walhasil kalau pesen semua yang ada di teks-teks kitab-kitab seperti ini KPU proporsional. Jadi katama ya dalam konteks yang katama. Tapi beberapa nyatanya Nabi ngendikan secara ceplos bahwa ridho Allah misalnya firidul walidain. Tidak ada kata manan. Memang ada beberapa resep sangka Nabi ini loh yang menjadikan kamu diridhoi Allah. Misalnya ridho walidain, ridho Allah firidul walidain, ridho sama kodok qadar, terus mencari ilmu itu jelas di hadis ridon bima yasna, semua malaikat suka kalau ada orang mencari ilmu. Jadi itu hal-hal yang Allah menjelaskan secara detail, secara sorry, secara ceplos, secara eksplisit
Bahwa itu semua mahal ridho, sesuatu sing dadekno ridane Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali juga sama. Allah menyembunyikan walinya di antara manusia supaya orang gampang menghormati semua orang karena bisa saja dia itu wali. Semua orang berpotensi wali. Tapi tentu kan ada orang-orang yang jelas rawali. Orang ini ketoro, kelakuannya ketoro terus. Itu kan ya kata ma itu ya yang potensi. Tidak karuane wonge pemabuk, sering menyepelekan Allah dan Rasul, pemene ra salat terus. Oh tapi kan iso wae wali. Oh, itu sudah terlalu gawe-gawe cara Jawa itu karena itu enggak masuk kategori kata ma tapi jelas. Itu juga wa kata mal mauta fil umri terus ya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, masalah Lailatul Qadar juga di sini berlebihan. Maksudnya berlebihan itu Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di semua Ramadan. Ya tentu pendapat itu mau proporsional karena kita tahu di semua teks hadis sahih tetap keyakinan ulama Ramadan untuk Lailatul Qadar itu setelah tanggal 20 sampai 30 Asyrul Awakhir. Nama al-Asyrul Awakhir. Cuma ada orang yang mungkin persyaratannya Allah kowe tak kei tapi syaratnya ibadah ngeduk mulai tanggal 1. Ya, tapi tetap saja Lailatul Qadar itu fil asyril awakhir di 10 terakhir. Tapi tetap soro setare itu dimulai ibadahnya maksudnya setar ning ibadah dimulai 1 sampai 20. Tapi nak kowe misalnya duwe potensi tapi bisa saja Lailatul Qadar jatuh tanggal 1. Yaitu kharqun lil ijma' misalnya atau kharqun lil muttafaq alaih atau kharqun di jamaahiril ulama. Kamu berarti balelo atau merusak konsensus ulama sing darani Lailatul Qadar fil asril awakhir. Iki ngaji karena kita tidak mungkin mengkhorku ya merubah. Jadi apapun hebatnya kita misalnya salat Lailatul Qadar mulai tanggal 1, soalnya Lailatul Qadar tanggal 2, enggak bisa seperti itu. Tetap kita meyakini fil asril awakhir. Ya jadi resiko kitab-kitab tasawuf memang apa ya hati-hati ini kadang berlebihan. Kita tetap meyakini sing sori, ya saya ulang lagi sing sori. Sing sori, sing ceplos misalnya Kanjeng Nabi ngendikan Lailatul Qadar itu fil asril akhir, fil asril awakhir. Imam Syafi'i memilih sing autaruhu sing ganjil. Terus ada ulama yang memang milih 27. Nah sudah kita ikuti saja seperti itu. Meskipun tentu tadi karena Lailatul Qadar sifatnya pemberian ya yang mungkin Allah juga punya kualifikasi misalnya sing tenanan mulai tanggal 1 dikai sing mapak langsung tanggal 27 dianggap wong nakalan. Maksudnya kan iso wae memang aturannya seperti itu apa. Ketika mana sing ibadah mulai tanggal 1 barat orang masak itu ya nyediakno kayu bakar berproses nanti mangan. Karena sing ora proses itu sono mangan terus teko-teko njuk melok mangan. Nah, kira-kira ya pantese piye ngono ya itu. Jadi saya mohon sekali semua teks hadis itu proporsional karena hadis tidak hanya ini. Misalnya Allah itu menyembunyikan ridhonya. Jadi orang tidak akan tahu Allah ridhonya di mana. Yaitu ya keliru kalau kaidah itu umum karena ada beberapa hal yang disebut Nabi jelas ridho Allah misalnya firdal walidain itu jelas disebut ya kita harus ikut bahwa luar biasa proses ridho apa walidain apa menjadikan orang tua kita ridho. Wal maqalatul khamisatu tema maqalah sing kelima ngene qala dawa sapa Utsman radhiyallahu anhu. Innal mu'mina satuna mukmin yang bagi sayukjo apa ayakune ento ana sapa mukmin iku masyan lumaku fi sitati anwa'in ing dalem 6 pira-pira werna minal khaufi sanging rasa wedine Allah. Ahadua di salah sijine sitah sing harus ditakuti iku ayya khaufa. Ento wedi sapa mukmin mingki balillah sanging sisine Allah. Kita harus takut bahwa Allah bisa saja ayat khudain ento ngalap sapa Allah minhu sanging mukmin alimana ing iman. Waktan nas ing wektu nazak. Ini tadi kalau dawe Umar tentang 6 hal yang disembunyikan Allah Ta'ala. Sekarang dawe Utsman. Ada 6 hal yang kita harus punya ketakutan lebih. Satu, ketakutan bahwa setiap saat Allah bisa saja ngambil iman kita waktan nas'i ing waktu nazak. Waktu sing meh mata jenenge nazak. Ruwiya diriwayat napa ana Mas'udin saat temen Ibnu Mas'ud iku doa iku donga sapa Ibnu Mas'ud bihada doa iklan ikhlas doa.
Allahumma do Allah inni saat temen ingsun as'alu jalu ingsun ka ing panjenengan imanan ing iman layar tetu kang ora bakal dadi murtad apa iman. Wa na'iman lan ingsun jalu ing nikmat layan fadu kang ora entek apa naim. Wa qurrata ainin lan tenange mripat la tangkoti kang ora putus-putus apa qurratu ainin. Wa murafaqatu nabi kalan ngancani nabi panjenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi ing dalam dhuwur-dhuwure swarga khuldi. Ada 6 hal yang orang mukmin harus serius takutnya, yaitu terutama takut diambilnya iman. Ya terutama takut diambilnya iman di waktu meh mati jenenge nazak. Buktinya sahabat sekaliber Ibnu Mas'ud selalu berdoa Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata a'yunin la tanqati. Jadi tentu kita takut sekali kalau pas dekati mati justru iman kita dicabut. Wasani utai sing kaping pindho iku ayya khofa ingin to wedi sapa wong mingki balil hafadzati sanging sisi malaikat penjaga il katibina tegese sing nulis kabeh li amalil ibadi maring pro ngamale kawula. Ayat tubuh ento padha nulis sapa malaikat alaihi ing atase wong ma ing perkara yaftadihu kang dadi keweleh sapa man. Keweleh itu dipermalukan sapa man bi iklan ma yaumil kiamat ing dalam dina kiamat. Yang kedua adalah orang itu takut bahwa malaikat yang menulis amal kita akan menulis sesuatu yang kita akan dipermalukan di hari kiamat. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi fuduhud dunya utawi kemaluan sining donya utawi dipermalukan ning donya utawa ina ning donya iku ahwanu luwih ringan min fudulil akhirati timbang kemaluan atau rasa malu atau dipermalukan ning akhirat. Rawangi watno ing hadis sapa At-Tabrani Imam Tabrani anil Fadl sange Fadl qalan Munawi ail aru tegese utawi cacat al hasilu kang hasil li nafsi kediawawaan min kasfil aibi sange kebukae aib fidunya ing dalem donya bikos ditanasuli kelawan nejo bela diri misale minu sange wong iku ahwanu iku luwe napa ringan mingkit manihi tinimbang kasimpene aib ila yaumil kiamat itu meka maring dina kiamat. Hatta yang tasyiro kesigo gumedar apa app wa yastahilan masyir apa app fil ma'mukifi ing dalam panggonan hisab. Walidalan korona rai kilama wako asmangsane tumiba sapa ba'du sahabat sebagiane sahabat fi zina ing dalam zina. Wa arafalan ngerti sapa ba'du sahabat hadal hadis ing kila hadis akor mongko ikrar sapa ba'du sahabat bidzalika lan mongko-mongko zina lahu maring Kanjeng Nabi. Liyahudda supaya ngekhat sapa nabi hu ing iki ba'da sahabat. Walam yarjilan ora mencabut sapa ba'da sahabat anil ikrari sang ikrar. Ma ta'ridi semertane oleh memtokno Kanjeng Nabi. Mentokno itu menawarkan nabi lahu maring ba'da sahabat birujuki lawan rujuk mencabut ikrare. Li ilmihi krana ngertine ba'da sahabat bi anna fadihatahu. Lan sak temene rasa malune wong fid dunya ing dalam dunya bi iqamatil haddi lan dilakonine had. Iku ahwan iku luwih ringan min fadihatil akhirati timbang malu ning akhirat. Riwal hasil kemaluan sing ana ning donya, rasa malu dipermalukan ning donya iku luwih ringan timbang nanti kita dipermalukan ning mahsyar di depan umum. Jadi misalnya mau kaya ya contoh paling gampang tadi. Kowe hasud mbek wong ning donya iso mbok sembunyikan nanti dipermalukan Allah ning akhirat karena kamu duwe rasa hasud. Apalagi kalau ngenteni jatuhe wong soleh, jatuhe wong alim, orang-orang yang berkontribusi terhadap agama ini. Terus ke hasud mbok arep-arep jatuhe lha nanti dipermalukan di hari napa? Kiamat. Itu luwih ngeri kalau kita punya dosa yang kita nanti dipermalukan di hari napa? Kiamat. Wasali sute sing kaping 3 iku aya khofain tawa disapa wong mingki bali setane sanging sisi setan. Ayub tilan to batalo sapa setan amal ing amale wong ai sholihat sing amal saleh. Amal soleh yang kita lakukan lama puluhan tahun, ya mau misalnya kayak ngurmat yatim puluhan tahun ikhlas, tapi setelah dia jadi dokter atau jadi orang besar ketika lupa kamu terus gue getun karena ngamal sama seseorang yang nggak bisa balas jasa, berarti amal kamu itu dibatalkan. Mulane ora ana wong alim kecuali cuek karena tadi, tapi kadang masyarakat itu ya angel kandanan. Hampir semua orang alim itu enggak suka kenal santrinya, bukan karena enggak mau, bukan. Karena tadi sebetulnya ingin sebar mulang ya wis mulang. Karena kalau kenal takutnya itu memanajemen atau ngatur-ngatur. Engko akhirnya terus kena gak dituruti seakan-akan wong ngajine mbek aku kok gak nuruti aku. Sehingga banyak orang alim yang milih cuek itu yang ditakdir kenal ya kenal, yang ndak itu sebetulnya hanya untuk menjaga ikhlas ben
tidak selalu mengatur-ngatur. Kena ngatur-ngatur ujung-ujungnya itu hadun nafsi. Hadun nafsi bisa membatalkan amalnya dia mulangnya itu tadi. Ya masyhur banyak orang alim yang nggak mau ditemuin muridnya. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri itu masyhur. Yang boleh sowan saya harus yang nggak pernah ngaji saya. Yang boleh ketemu saya yang tidak ada urusan ngaji dengan saya. Karena takutnya tadi misalnya ada orang alim ngajar 10 tahun sama orang itu. Terus orang itu jadi orang kaya raya sukses. Kadang-kadang kan manusia ingin sesuatu karena gak dituruti ngundat-ngundat tak ulang kok gak loyal itu jadi terus banyak ulama yang milih cuek wis disuruh ketemu ora ya wis ya tapi ada saja ulama yang nganggo syariat justru dikumpul lo ben ada ikatan sampai alumni mbok ikatan sampai macam-macam ya tapi itu ijtihadnya orang macam-macam lah yang jelas pastikan bahwa semua itu tidak hadzun nafsi tidak karena keinginan itu memang berat aturan-aturan menjaga ikhlas itu berat. Yang jelas saya pastikan nak ono wong gawe perkumpulan grup alumni ngaji atau alumni apa saja asal ndak nafsu gak apa-apa. Tapi kalau kira-kira itu nafsu ya ndak usah diteruskan karena nanti takutnya barang yang kita lakoni misalnya kayak kula mbek jenengan kan ngaji Jalalain Amam. Saya tentu suka enggak kenal kalau nuruti karena itu lebih aman secara ikhlas. Tapi kalau terlalu begitu nanti takutnya enggak ada silaturahim, enggak ada penguatan agama Allah karena enggak ada muwasalah, enggak ada sambung menyambung. Itu kan setan itu kan di sisi muwasalah ya kamu diganggu karena nanti bisa memanajemen kalau enggak tersinggung. Itu juga setan. Tapi kalau terlalu tertutup memutuskan diri mungkin selamat ikhlas karena tidak berharap dari mereka. Tapi resikonya ada beberapa santri kita yang enggak pede ngiyai karena enggak sambung dengan kiainya. Atau enggak pede ngiyai karena enggak kenal kiai indukannya karena takoi hukum ra iso jan ilmune pas-pasan. Itu kan repot. Dan itu harus dikelola secara ikhlas. Saya punya sekian santri yang di Papua di mana-mana. Kalau enggak sambung saya enggak berani. Takutnya kalau ada pertanyaan hukum dia enggak bisa jawab. Ada orang-orang yang sebaiknya kita enggak sambung karena tipikalnya memang enggak suka sambung. Mungkin dia wataknya pemalu atau wataknya tertutup, kita kan tidak pernah tahu-tahu watak. Ya kalau maslahatnya putus ya putus, tapi jangan putus hubungan hati. Tapi dia tipikalnya orang yang enggak suka kumpul. Cara Jawa itu isinan. Kan orang itu kan macam-macam. Yang penting semuanya jangan karena hadzun nafsi. Itu eleng-elengnya. Terus makanya Sufyan Ats-Tsauri masyhur. Soalnya muridnya itu moh tenan. Karena dia takut kemudian menuntut haknya sebagai guru. Nak korek sab'ah yang terkenal Sayyid Hamzah Az-Zayyad itu dia pernah ada orang sowan, ya Hamzah saya ini punya utang banyak, tolong bilang sama Muhyiddin jenengan yang kaya supaya mensafaati saya. Jawab Hamzah, saya minta air putih sama santri saya aja enggak pernah, menyuruh santri saya supaya melayani saya saja saya tidak pernah. Karena takut itu saya mengkonversi mulang saya menjadi loyalnya santri-santri dan itu menjadikan amal dunia. Itu orang dulu itu macam-macam menjaga ikhlasan sampai se ekstrim itu. Ya tentu tidak semua ulama seperti itu. Ada ulama yang suka ngongkon santri karena biar dapat barokahnya khidmah. Ada ulama yang suka minta tolong santri supaya mereka terbiasa khidmah. Itu kan istihad. Yang penting pastikan diri kamu tidak ada hadzun nafsi. Itu semuanya motifnya itu nafsu itu jangan. Karena tadi kalau kamu terlalu tertutup, terlalu terputus, nanti enggak ada kekuatan Islam dalam hal silaturahim. Makanya dari Imam Ghazali ya tidak semua ulama kayak Hamzah Az-Zayyad, tidak semua ulama kayak Sufyan Ats-Tsauri. Tapi juga kamu jangan terlalu manajemen. Kira kuwabe umat mbok anggap aset.